berislam harus membawa kepada tiga hal. Yang pertama adalah kita berislam ini harus bergembira ria, membawa kabar gembira dan menggembirakan. Yang kedua adalah kita berislam ini harus membawa pada kemajuan. Dan insya Allah kepada kita semuanya yang senantiasa mencintai dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah saya hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu semuanya adalah wajah-wajah surgawi, karena pejuang-pejuang subuh ini tidak ada yang pantas balasan bagi yang istiqomah di dalam sholat subuh berjamaah kecuali surganya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebenarnya saya ini sering ngobrol ini ya, di STIT. Namun alhamdulillah baru kali ini saya diberi kesempatan untuk bersilaturahim, saling bertukar pikiran tentang bagaimana keislaman kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sesuatu yang bermanfaat, membawa kegembiraan pada kita semuanya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah orang yang sangat cerdas di dalam beragama, di dalam menangkap pesan-pesan inti ajaran Islam. Hal ini bisa kita lihat kalau kita membaca di dalam ADART Muhammadiyah yang pertama yang dirumuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di dalam ADART itu dikatakan bahwa kita berislam ini harus membawa kepada tiga hal. Jadi kita ini berislam harus membawa kepada tiga hal. Yang pertama adalah kita berislam ini harus bergembira ria, membawa kabar gembira dan menggembirakan. Yang kedua adalah kita berislam ini harus membawa kepada kemajuan, keberuntungan, produktivitas, sehingga kita ini berislam ini tidak rugi, tapi surplus. Kalau kita berislam itu rugi, ya kita rugi. Kita harus surplus, harus membawa kemajuan. Kemudian yang ketiga adalah kita berislam ini harus membawa filantropi, yaitu cinta kepada sesama manusia, sikap welas asih kepada sesama manusia. Itulah pesan utama yang disampaikan Haji Ahmad Dahlan di dalam anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama. Tadi yang pertama adalah bahwa kita berislam ini harus bergembira ria. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum
minallahi fadlan kabir. Kalau dalilnya itu sudah sangat clear, ya, sangat jelas. Bahkan ketika kita mengakhiri salam kita katakan nasrul minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Kita beragama ini, kita hidup ini tidak lain daripada karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Kita ini bisa hidup, bisa seperti ini karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Babasyiril mu'minin, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Jadi kita beragama jangan membawa rasa ketakutan atau menakut-nakuti orang, ya, dengan ancaman-ancaman, dengan sindiran-sindiran, dengan ejekan-ejekan dan lain sebagainya. Bahkan pada era Kiai Dahlan dikatakan bahwa umat Islam ini pada waktu itu dan bangsa Indonesia pada umumnya itu sudah banyak menderita. Pada zaman Belanda ada 3 kata yang sangat dekat, sangat lekat dengan kehidupan bangsa ini, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan juga keterbelakangan. Karena itulah maka berislam harus memberikan kabar gembira, menggembirakan, jangan kita menakut-nakuti. Nah, mungkin juga dalam konteks sekarang ini, bagaimana kita tetap membawa kabar gembira kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun juga. Islam adalah memberikan kabar gembira, ya. Bahkan ya Islam ini kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, kehidupan di dunia maupun juga kehidupan di akhirat kelak. Bagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah saya kira pesan yang utama yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, dan itu dinukil dari pesan inti Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah maka kita ini harus menjadi yang terdepan di dalam menggembirakan umat, di dalam menggembirakan bangsa ini. Umat dan bangsa ini sudah banyak menderita. Mungkin juga sebagian dari kita masih dilanda kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Karena maka bagaimana kita bisa membawa kabar gembira, menggembirakan. Kalau kita tidak bisa menggembirakan dengan ekonomi, karena mungkin kita juga terbatas, maka gembirakanlah dengan ucapan, dengan perkataan, dengan kelemah lembutan, dengan senyuman, dan lain sebagainya. Karena itu semuanya insya Allah juga bisa menggembirakan mereka. Kita sapa saudara kita dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu Kiai Dahlan memanggil para anak-anak gelandangan, para fakir miskin yang meminta-minta di jalan, diajak ke rumahnya, ke rumah beliau, dimandikan, diberi pakaian, diberi makanan, dan juga diberi pendidikan. Itulah yang misi Islam itu, seperti itu indahnya. Nah, bagaimana kita sekarang ini ketika kita melihat ada saudara-saudara kita yang mungkin masih ada yang meminta-minta di jalan-jalan, atau anak-anak yatim yang tidak bisa sekolah, atau orang-orang tua yang kesulitan di dalam menghadapi kehidupan ini. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka?
Yang kedua adalah bahwa berislam itu harus bisa membawa kepada kemajuan, harus bisa membawa kepada keberuntungan, harus membawa kepada produktivitas. Tadi saya katakan surplus. Kita ini tidak berislam yang membawa kepada kerugian. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguhlah beruntung orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam menjalankan sholatnya. Kata-kata al-muflihun itu saya kira sangat banyak di dalam Al-Quran. Bahwa kita ini harus beruntung, harus produktif, tidak rugi di dalam kita berislam, dalam kita berkehidupan di dunia ini. Bahkan dikatakan tidak ruginya itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena mungkin ada di antara manusia, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada di antara manusia yang hanya mengejar keuntungan dunia. Walaupun mungkin di dunia hartanya melimpah ruah, tapi dia tidak dijamin ada keberuntungan di akhirat kelak. Tapi Islam menawarkan satu pola kehidupan yang luar biasa, yaitu keuntungan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Karena itulah maka kita harus produktif supaya kita ini tidak rugi di dalam kehidupan dunia ini. Maka tentu kita harus berilmu pengetahuan. Kita harus berilmu pengetahuan. Karena itulah maka apa yang dilakukan Kiai Dahlan yang utama adalah bagaimana merawat anak-anak kita ini dengan pendidikan yang terbaik. Dengan pendidikan yang terbaik, insya Allah mereka akan tidak takut di dalam menyongsong masa depannya. Karena seperti yang sering kita katakan, walaupun ini dipersoalkan hadisnya, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dengan ilmu pengetahuan ini merupakan satu mukjizat bagi kita semuanya, bagi kehidupan dunia ini. Siapa yang menguasai ilmu pengetahuan, maka dialah yang paling beruntung di dalam kehidupan dunia ini. Tapi siapa yang tidak menguasai ilmu pengetahuan, walaupun mungkin diberi fasilitas harta yang banyak, kekayaan alam yang berlimpah ruah, tapi kalau tidak disertai dengan ilmu pengetahuan, maka boleh jadi kekayaan alam yang berlimpah ruah itu dijamah oleh orang lain dan akan membawa kepada konflik di antara sesama. Karena itu maka pendidikan merupakan salah satu solusi terbaik, dan kita harus menciptakan pendidikan kita menjadi pendidikan yang terbaik sebagaimana sabda Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Maka tentunya Rasulullah juga memberikan pendidikan yang terbaik kepada generasi-generasinya. Karena maka marilah kita utamakan pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan tidak harus mahal. Tentu pendidikan yang utama adalah pendidikan akhlak atau moralitas. Karena dengan akhlak yang mulia dan dengan ditunjang dengan pendidikan yang baik, tentunya itu menjadi modal dasar pada anak-anak kita, generasi muda kita, untuk meraih masa depan yang terbaik. Kita lihat banyak orang-orang yang secara ekonomi pas-pasan, ya. Tetapi orang itu dekat dengan Allah, ya.
kemudian memberikan keteladanan yang terbaik kepada anak-anaknya, penuh kasih sayang kepada anak-anaknya, belas asih kepada anak-anaknya, mendoakan siang dan malam. Alhamdulillah putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Kalau kita punya anak yang soleh dan solehah, ini modal dasar kita menghadapi masa tua dengan penuh kebahagiaan. Karena memang masa depan kita itu ada, di antaranya adalah ada di anak-anak kita semua. Yang kedua adalah supaya kita ini surplus di dalam kehidupan ini, tidak rugi, maka kita ini harus bekerja keras. Kita harus bekerja keras. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bekerja keras. Islam mengecam kepada kita yang bermalas-malasan, yang tidak kreatif, tidak produktif, dan tidak inovatif. Karena begitu kita ini tidak kreatif, tidak inovatif, tidak produktif, maka orang lain sudah akan mendahului kita, akan menyalip kita. Ya. Memang dalam kehidupan kita ini harus senantiasa berfastabiqul khairat, sebagaimana jargon kita, yaitu berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Ya, kita ini tidak boleh kalah di dalam berkompetisi, baik dalam kehidupan duniawi maupun dalam kehidupan ukhrawi. Kita ini harus menjadi pemenang, jangan kita menjadi orang-orang yang kalah. Ya. Karena menjadi orang yang kalah itu selalu tidak enak. Ya. Orang yang kalah itu selalu menderita, tidak enak. Harga dirinya jatuh karena kita ini kalah. Ya. Tapi kalau kita menang, bersyukurlah dan memberikan kemenangan itu kepada orang lain dalam bentuk sikap seorang kesatria yang memberikan layanan. Dalam hal apa saja kita ini jangan menjadi orang yang kalah. Ya, dalam banyak hal, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, jangan kita ini menjadi orang yang kalah. Dan harus menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita menjadi orang yang kalah, sama dengan kita menyerahkan pedang itu kepada orang lain. Ya. Dalam bidang politik, kalau kita ini kalah, pedang dipegang oleh orang lain, dan kita menjadi objek, suka tidak suka, akhirnya kita ini dalam bahasa Jawa itu mudoroso, ya, mudoroso, ini istilahnya itu, punya perasaan yang tidak nyaman karena kita ini kalah. Karena itulah maka kita ini harus menang di dalam kehidupan ini. Itu yang dipesankan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itulah memang inti Islam itu seperti itu. Jangan kita ini dalam kehidupan dunia ini kalah. Yang ketiga adalah bahwa bagaimana kita ini berislam ini membawa sikap welas asih kepada sesama, yaitu sikap filantropi. Filantropi itu berasal dari kata philos dan anthropos, yang berarti cinta kepada sesama manusia. Kita harus punya sikap welas asih kepada sesama manusia. Mindset kita yang cara melihat orang lain itu mungkin dengan stigma yang negatif, atau mindset yang negatif, atau cara berpikir yang negatif, kita ganti dengan mindset yang positif. Melihat teman kita berbeda, kita mengatakan alhamdulillah, dia juga punya kebaikan. Melihat orang miskin, orang yang kurang beruntung, mindset kita jangan salahnya sendiri, dia malas, tapi bagaimana kita bisa menolong mereka, dan lain sebagainya. Sehingga dengan sikap yang husnudzon, ya, positive thinking, ya, ini insya Allah cara kita melihat orang lain dengan cara yang positif, maka kehidupan dunia itu akan kita jalani dengan mudah. Di mana-mana kita banyak teman, di mana-mana kita banyak kawan, banyak pendukung, dan lain sebagainya.
Jangan kita punya mindset yang negatif. Rasulullah itu kan bisa berkawan dengan orang-orang dalam model mana saja. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang paganisme, kafir Quraisy, orang-orang yang memusuhi beliau dan lain sebagainya. Tapi mindset beliau, cara berpikir beliau senantiasa tetaplah cara berpikir yang positif. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan fadhu min khaliq fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bagaimana peristiwa di Taif, beliau dilempari batu berlumuran darah sampai malaikat pun mengancam warga Taif akan balik bumi Taif. Tapi Rasulullah mengatakan, fa innahum la ya'lamun, mereka karena belum mengetahui. Doakanlah mudah-mudahan anak cucu mereka akan menjadi orang-orang yang baik. Dalam perang Uhud, ketika strategi Rasulullah dengan para pemanah supaya tetap berada di atas bukit Uhud, tapi kemudian terkecoh dengan strateginya Khalid bin Walid yang berpura-pura dia kalah dan meninggalkan harta